wabarakatuh. Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Sebelum video ini dimulai, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama Lulu Larasati, NPM 27420100038, mata kuliah pengantar ilmu hukum, program studi ilmu hukum, Fakultas Hukum Universitas Sambumi Rajurai. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Lina Maulidiana SHMH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sambumi Rajurai dan dosen mata kuliah pengantar ilmu hukum atas tugas yang Ibu beri. Semoga tugas yang Ibu berikan ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Di video kali ini, aku akan membahas materi tentang mata kuliah pengantar ilmu hukum. Pengantar ilmu hukum adalah mata kuliah dasar yang mengantarkan yakni menunjuk jalan ke arah cabang-cabang ilmu hukum. Secara formil, pengantar ilmu hukum memberikan suatu pandangan umum secara ringkas mengenai ilmu pengetahuan hukum dan kedudukan ilmu hukum. Tujuan pengantar ilmu hukum adalah menjelaskan tentang keadaan, inti, dan maksud bagian-bagian penting dari hukum, serta pertalian antara berbagai bagian tersebut dengan ilmu pengetahuan hukum. Kedudukan pengantar ilmu hukum adalah sebagai mata kuliah dasar keahlian yang berfungsi memberikan pengertian dasar, baik secara garis besar maupun secara mendalam mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan hukum. Fungsi pengantar ilmu hukum adalah untuk menumbuhkan sifat adil dan membangkitkan minat untuk penuh kesungguhan mempelajari ilmu hukum. Objek pengantar ilmu hukum pada umumnya mempelajari yang tidak terbatas positif dalam hukum positif di negara tertentu. Metode-metode yang digunakan dalam mempelajari hukum terdapat 6, antara lain 1. Metode idealis, suatu pandangan bahwa hukum sebagai perwujudan nilai-nilai tertentu, yakni keadilan. 2. Metode normatif analitis, hukum sebagai suatu sistem aturan yang abstrak dan sebagai suatu lembaga otonom sebagai subjek tersendiri, terlepas dari hal-hal lain yang berkaitan dengan peraturan-peraturan. 3. Metode sosiologis, sebagai suatu alat untuk mengatur masyarakat, faktor kemasyarakatan mempengaruhi pembentukan, wujud, dan perkembangan hukum, serta efektivitas hukum itu tersendiri dalam kehidupan masyarakat. 4. Metode historis, mempelajari hukum dengan melihat sejarah hukum itu sendiri. 5. Metode sistematis, mempelajari hukum dengan cara melihat hukum sebagai suatu sistem yang terdiri atas berbagai subsistem seperti hukum perdata, hukum pidana, hukum acara, dan hukum tata negara. 6. Metode komparatif, mempelajari hukum dengan membandingkan antara tata hukum yang berlaku di suatu negara tertentu dengan tata hukum yang berlaku di negara lain di masa lampau dan sekarang ini. Jenis-jenis lapangan hukum dibagi menjadi 2, yaitu hukum privat dan hukum publik. Hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan alat-alat perlengkapan negara, serta hubungan negara dengan perseorangan. Hukum privat adalah hukum yang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan orang lain dengan menitikberatkan pada kepentingan perseorangan. Jenis-jenis lapangan hukum yaitu hukum perdata, hukum pidana, hukum dagang, hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum internasional, hukum perdata internasional, dan hukum publik internasional. Arti hukum dari segi etimologi. Kata hukum berasal dari bahasa Arab yang merupakan bentuk tunggal. Kata jamaknya adalah akas, yang memiliki pengertian dapat melakukan paksaan. Unsur-unsur hukum ada 4, yaitu 1. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. 2. Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib. 3. Peraturan itu bersifat memaksa. 4.
Sanksi terhadap peraturan itu tegas. Ciri-ciri hukum ada dua, yaitu 1. Adanya perintah dan larangan. 2. Perintah dan larangan harus ditaati setiap orang. Sifat hukum 1. Mengatur yang berupa peraturan hidup kemasyarakatan. 2. Memaksa, artinya memberikan sanksi yang tegas kepada siapapun yang tidak patuh terhadap peraturan. Tujuan hukum oleh beberapa pakar yaitu Prof. Subakti mengatakan tujuan hukum mengabdi pada tujuan negara, yaitu mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan bagi rakyatnya. Prof. Mr. Dr. L.G. Van Apeldoorn mengatakan tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup manusia secara damai. Gini mengatakan tujuan hukum untuk mencapai keadilan sebagai unsur keadilan menurutnya adalah kepentingan daya guna dan kemanfaatan. Bentham dari teori utilitas mengatakan tujuan hukum adalah mewujudkan semata-mata apa yang berfaedah bagi orang dan menjamin kebahagiaan orang sebanyak-banyaknya. Prof. Dr. Van Kan mengatakan tujuan hukum menjaga kepentingan tiap manusia supaya kepentingan itu tidak dapat diganggu. Secara kesimpulan, tujuan hukum adalah 1. Menjamin adanya kepastian hukum dalam kemasyarakatan. 2. Hukum harus bersindikat pada keadilan. 3. Hukum menjaga dan mencegah agar setiap orang tidak menjadi hakim atas dirinya sendiri. Asas hukum adalah unsur yang sangat penting dan pokok dari peraturan hukum, atau dapat dikatakan asas hukum merupakan jantungnya peraturan hukum. Secara sederhana, asas hukum adalah dasar-dasar umum yang terkandung dalam peraturan hukum. Contohnya adalah setiap perbuatan jahat yang merugikan orang lain harus menggantikan kerugian. Norma atau peraturan hukumnya adalah pasal 1365 yang berbunyi seperti setiap perbuatan yang melawan hukum dan menimbulkan kerugian pada pihak lain wajib membayar ganti rugi. Norma hukum adalah seperangkat aturan yang dibuat oleh pemerintah suatu negara yang penerapannya dapat dipaksakan kepada masyarakat negara tersebut melalui aparatur negara seperti hakim, jaksa, polisi, dan elemen-elemen lainnya. Contohnya adalah pasal 362 KUHP yang menyatakan bahwa barang siapa yang mengambil sesuatu barang di mana seluruhnya ataupun sebagian milik orang lain dengan maksud agar akan dimiliki, namun secara melawan hukum dapat diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 tahun ataupun denda paling banyak 60 juta rupiah. Sistem hukum menurut Profesor Sudikno adalah kesatuan utuh dari tatanan yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang satu sama lain saling berhubungan. Hukum yang merupakan suatu sistem tersusun atas sejumlah bagian yang masing-masing juga merupakan sistem yang dinamakan subsistem. Contohnya, sistem hukum Indonesia terdapat sistem hukum perdata, sistem hukum pidana, dan sistem hukum tata negara, dan lain-lain yang satu sama lain berbeda. Sistem hukum di dunia ada dua, yaitu 1. Sistem hukum Eropa Benua atau sistem hukum Romawi Jerman atau civil law system atau sistem hukum sipil. 2. Sistem hukum Inggris atau common law system. Pengertian subjek hukum yaitu dalam dunia hukum, orang berarti pembawa hak, yaitu sesuatu yang mempunyai hak dan kewajiban yang disebut sebagai subjek hukum. Badan hukum adalah suatu badan yang terdiri dari kumpulan orang yang diberi status person oleh hukum sehingga mempunyai hak dan kewajiban. Macam-macam bentuk badan hukum yaitu 1. Badan hukum publik yaitu negara, provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa. 2. Badan hukum perdata yaitu PT, yayasan, lembaga koperasi, gereja Indonesia, masjid, wakaf, dan koperasi Indonesia. Perbedaan manusia pribadi dan badan hukum. 1. Manusia pribadi adalah makhluk ciptaan Tuhan, mempunyai akhlak, perasaan, kehendak, dan dapat mati.
Sedangkan badan hukum adalah badan ciptaan manusia pribadi berdasarkan hukum dapat dibubarkan oleh pembentuknya. 2. Manusia pribadi mempunyai kelamin sehingga ia dapat kawin, beranak, sedangkan badan hukum tidak. 3. Manusia pribadi dapat menjadi ahli waris, sedangkan badan hukum tidak dapat menjadi ahli waris. Kodifikasi adalah pembukuan jenis hukum tertentu dalam kitab undang-undang secara sistematis dan lengkap. Unsur kodifikasi. 1. Jenis hukum tertentu, misal hukum perdata. 2. Sistematis. 3. Lengkap. Tujuan kodifikasi. 1. Kepastian hukum. 2. Penyederhanaan hukum. 3. Kesatuan hukum. Contoh kodifikasi. 1. KUHS 1 Mei 1948. 2. KUHD 1 Mei 1948. 3. KUHP 1 Januari 1918. 4. KUHAP 31 Desember 1981. Menurut bentuknya, hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu 1. Hukum tertulis, yakni hukum yang dicantumkan dalam berbagai peraturan perundangan. Contoh, hukum tertulis yang dikodifikasikan yaitu KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hukum tertulis yang tidak dikodifikasikan yaitu PP Peraturan Pemerintah, Undang-Undang, dan Keputusan Presiden. 2. Hukum tak tertulis, yaitu hukum yang hidup dalam keyakinan masyarakat tetapi tidak tertulis, namun berlakunya ditaati seperti suatu peraturan perundang-undangan atau bisa dibilang hukum kebiasaan. Contoh, hukum adat yang tidak ditulis atau tidak dicantumkan dalam perundang-undangan oleh daerah tertentu atau adat tertentu sehingga menjadi sebuah pedoman dalam tata pelaksanaan kehidupan bermasyarakat. Ius constitutum adalah hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu. Ius constituendum adalah hukum yang diharapkan berlaku pada waktu yang akan datang. Perbedaan hukum perdata dan hukum pidana. 1. Perbedaan isi. Hukum perdata mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang yang lain dengan menitikberatkan kepada kepentingan perseorangan. Hukum pidana mengatur hubungan hukum antara warga negara dengan negara yang menguasai tata tertib masyarakat. 2. Perbedaan pelaksanaan. Pelanggaran terhadap norma hukum perdata baru diambil tindakan oleh pengadilan setelah ada pengaduan oleh pihak berkepentingan yang merasa dirugikan. Pihak yang mengadu menjadi penggugat dalam perkara itu. Pelanggaran terhadap norma hukum pidana pada umumnya segera diambil tindakan oleh pengadilan tanpa ada pengaduan dari pihak yang dirugikan. Setelah terjadi pelanggaran terhadap norma hukum pidana, delik atau tindak pidana, maka alat perlengkapan negara seperti polisi, jaksa, dan hakim segera bertindak. Pihak yang menjadi korban cukup melapor kepada polisi tentang tindak pidana yang terjadi. Pihak yang melaporkan yang dirugikan menjadi saksi dalam perkara itu. Terhadap beberapa tindak pidana tertentu tidak diambil tindakan oleh polisi. Jika tidak ada pengaduan, misal perzinahan, perkosaan, pencurian antara keluarga. 3. Perbedaan penafsiran. Hukum perdata memperbolehkan untuk mengadakan macam-macam interpretasi terhadap undang-undang hukum perdata. Hukum pidana hanya boleh ditafsirkan menurut arti kata dalam undang-undang hukum pidana itu sendiri. Hanya mengenal penafsiran autentik, yaitu penafsiran yang tercantum dalam undang-undang hukum pidana itu sendiri. Hanya mengenal penafsiran autentik, yaitu penafsiran yang tercantum dalam undang-undang hukum pidana itu sendiri. Titel 9 dari buku ke-1 KUHP, pasal 86 sampai dengan pasal 101. Sumber hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mengikat dan memaksa, sehingga apabila aturan itu dilanggar akan menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata bagi pelanggarnya. Jenis sumber hukum itu ada dua. Yang pertama, sumber hukum material.
ekonomi, sudut sejarah, sudut sosiologi, dan sudut filsafat. Contohnya, seorang ahli ekonomi akan mengatakan bahwa kebutuhan-kebutuhan ekonomi dalam masyarakat itulah yang menyebabkan timbulnya hukum. Kedua, sumber hukum formil. Sumber hukum formil adalah sumber hukum yang dikenal dalam bentuknya. Karena bentuknya itulah sumber hukum formil diketahui dan ditaati sehingga hukum berlaku umum. Contohnya, undang-undang, kebiasaan dan adat atau konvensi, perjanjian antar negara atau traktat, dan keputusan-keputusan hakim atau jurisprudensi, dan pendapat atau pandangan ahli hukum atau doktrin. Contoh sumber hukum material yaitu 1. Seorang ahli ekonomi akan mengatakan bahwa kebutuhan-kebutuhan ekonomi dalam masyarakat itulah yang menyebabkan timbulnya hukum. 2. Seorang ahli kemasyarakatan, sosiolog, mengatakan bahwa yang menjadi sumber hukum adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam masyarakat. 3. Dari sudut historis mengatakan bahwa sumber hukum adalah tempat ditemukannya hukum dalam sejarah suatu bangsa. Contoh sumber hukum formal yaitu 1. Undang-undang, 2. Kebiasaan, 3. Keputusan hakim, 4. Traktat, 5. Pendapat sarjana hukum. Sekian informasi tentang pengantar ilmu hukum. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.